Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, selamat siang semuanya dan Bapak yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zainah Mela dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tapi sebelumnya terima kasih untuk Bapak selaku dosen pengampu yaitu mata kuliah Islam Budaya Borneo, Bapak Dr. Wahab MAG. Dan di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai Islam pada tradisi pernikahan keturunan Sayyid Syarifah di Kesultanan Keraton Kadriah Pontianak. Mengenai pernikahan, langsung saja tanpa sunda waktu. Baiklah, mengenai pernikahan pada tradisi ini adalah suatu pernikahan yang secara turun-temurun yang diturunkan oleh nenek moyang kita, yang dimana harus dijaga dan dipegang sampai saat sekarang ini. Mengenai pernikahan sama pada pernikahan sebelumnya atau pada pernikahan umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah cara adat istiadatnya dan cara tata penyelenggaraannya. Baiklah, jadi mengenai pernikahan ini adalah suatu proses yang sama dengan halnya pernikahan pada umumnya. Yang membedakan adalah cara adat istiadatnya dan cara tata penyelenggaraannya. Jadi pernikahan ini sesuai dalam aturan agama dan hukum, ya. Mengenai adat istiadat ataupun penyelenggaraan pada pernikahan keturunan Keraton Kadriah Pontianak ini, khususnya Sayyid Syarifah, adalah yang pertama ngantar tanda. Ngantar tanda ini adalah lamaran antara dari pihak laki-laki untuk melamar pihak perempuan. Terus yang kedua adalah buang-buang, yang dimana buang-buang ini adalah ritual makan bersama antara dua pihak keluarga dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Terus yang ketiga adalah berias, yang dimana berias ini adalah salah satu mempercantik aura antara kedua calon pengantin perempuan dan laki-laki. Jadi lanjut ya, mengenai pernikahan tradisi ataupun adat istiadatnya, yang selanjutnya adalah makan nasi adab, yang dimana makan nasi adab ini sama juga halnya sebelum H pertama, yaitu makan bersama kedua antara pihak keluarga, ya. Jadi pengantin perempuannya itu tidak ada, hanya saja pengantin laki-lakinya yang datang ke rumah perempuan untuk makan bersama dengan pihak keluarga perempuan. Terus yang selanjutnya adalah betangas. Nah, jadi betangas ini salah satu adalah body care ataupun peduli diri terhadap calon pengantin, yang dimana untuk membersihkan bau yang tidak sedap pada acara yang akan datang. Jadi betangas ini salah satu ritual untuk membersihkan diri pada kedua calon pengantin. Yang selanjutnya adalah akad nikah besoknya, ya, ataupun arak-arak pengantin. Nah, itu adalah salah satu ritual kebahagiaan hari pengantin. Nah, jadi arak-arak pengantin ini adalah salah satu ritual hari H pertama, ya, kebahagiaan dari pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Adapun arak pengantin ini adalah salah satu menuju akad nikah, menuju halal antara kedua pihak calon pengantin. Jadi calon pengantin laki-laki datang ke rumah perempuan. Setelah arak-arak pernikahan, lalu selanjutnya akad nikah, yang dimana prosesi ijab kabul, ya, dan segenap para habaib ulama, ya, dan dipisah antara perempuan dan laki-lakinya. Jadi ijab kabul baca doa, ya, dengan hanya tujuan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah cucur air mawar. Nah, ini ritual terakhir yang dimana para sepuh-sepuh ataupun para jompo-jompo untuk menadahkan air mawar kepada calon pengantin. Baiklah, sedikit ralat, tapi kedua pengantin, bukan kedua calon pengantin lagi, tapi sudah kedua mempelai pengantin, ya. Jadi cucur mawar ini adalah salah satu untuk sembah menyembah antara sepuh dan kedua para calon pengantin. Jadi antara orang tua yang terpilih untuk apa? Untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menggapai keberkahan daripada mereka-mereka yang telah menadah air mawar kepada calon mempelai pengantin. Nah, terus yang terakhir adalah ritual doa, yang dimana doa ini yang telah dipimpin oleh segenap para ulama, ya, yang jelas untuk menggapai ridhonya Allah, untuk menggapai keberkahannya Allah, dan untuk menggapai syafaat baginda Muhammad Rasulullah SAW. Jadi
Adapun juga pelaksanaannya itu afdal pada bulan Syawal ya, yang telah diselenggarakan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW dan Sayyidah Aisyah istri beliau. Jadi itulah penyelenggaraan tata adat istiadat ataupun di mana kapan. Yang jelas kalau di mana itu kalau lebih dianjurkan itu di keraton. Tapi tidak mengapa jika di luar keraton ya. Jadi paling afdol di bulan Syawal yang telah didampingi oleh para orang tua kedua calon mempelai pengantin ataupun mempelai pengantin pria dan wanita. Dan yang terakhir tidak lupa dengan mandi-mandi pengantin. Nah, mandi-mandi pengantin ini sangat perlu ya, khususnya pada pengantin ataupun pada calon pengantin sebelumnya atau umumnya, karena mandi-mandi pengantin ini adalah salah satu sebagai tanda penghormatan sebagai sah sepasang suami istri. Nah, jadi kesimpulannya adalah pernikahan Syed Syarifah ini adalah pernikahan tentang adat pernikahan yang dilandaskan oleh budaya Melayu Pontianak. Ya, untuk melestarikan apa? Melestarikan nenek moyang kita. Oke, dan bagian terakhir yang nilai-nilai religi yang dapat kita ambil adapun tujuan ataupun manfaat. Yang pertama adalah nilai religi, yaitu nilai doa yang terdapat pada doa yang dimana itu adalah sebuah inti keibadah. Ya, sebuah inti bentuk permohonan atau meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar apa? Agar mendapat kebaikan yang diinginkan ataupun dimakbulkan. Terus yang kedua, nilai rasa syukur. Nilai rasa syukur adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah menyatukan antara dua perempuan dan antara laki-laki dan perempuan ya. Dan mengikat juga salah satu tali cinta ataupun tali silaturahmi antara dua pengantin tersebut. Terus yang ketiga adalah nilai turun-temurun, yaitu nilai pengetahuan, yang dimana nilai pengetahuan adalah nilai yang telah lama dilakukan ataupun nilai yang telah dipercayai, terutama keturunan Ba'alawi. Jadi keturunan Ba'alawi ini adalah keturunan Arab yang berasal dari Hadramaut yang harus dilaksanakan hingga saat ini. Jadi pada intinya tradisi pernikahan Syed Syarifah keturunan Keraton Qadriyah Pontianak ini merupakan salah satu rangkaian yang tidak terputus dari tradisi pernikahan, walaupun kedua mempelai pengantin tersebut ya telah sah menjadi suami istri. Maka dari itu tradisi ini sangat memiliki sebab asal muasal usulnya dari cerita pada zaman dahulu, yaitu Kesultanan Qadriyah Pontianak ya, dan yang pastinya tujuan ini adalah untuk menjaga nasab, menjaga hubungan antara keturunan Ba'alawi, yaitu keturunan Syed Syarifah. Nah, jadi maka dari itu mengapa tradisi ini sangat digunakan hingga saat ini. Ya, mungkin dari saya sekian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Ya, ambil baik dan buang buruknya. Sekian dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.